Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam, risalah yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, yang kitab ini sebagaimana judulnya menjelaskan tentang keutamaan Islam. Ini keutamaan tentang risalah Islam sebagai agama yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW. Demikian pula keutamaan para pemulai Islam. Sehingga kitab ini dari awal sampai akhir insyaallah menjelaskan berkaitan dengan seputar keutamaan Islam dan para pemeluknya. Para pemirsa sekalian, kita sedang bicara pada bab yang pertama, Fadlul Islam, dan kita telah bawakan atau telah melalui dua ayat. Ayat yang pertama berkaitan dengan penjelasan Allah, atau yang beliau bawakan adalah ayat yang berkaitan dengan penjelasan tentang kesempurnaan Islam. Islam agama yang telah sempurna, mencakup segala-galanya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, sehingga bagi seorang muslim dia tidak perlu lagi membutuhkan bimbingan, tuntunan selain Islam. Islam telah mencukupi untuk kehidupan kita dalam segala urusan kehidupan. Tidak ada aktivitas 24 jam yang kita lakukan kecuali ada bimbingannya dalam Islam. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling sempurna dari semua kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah benar-benar ridha dengan agama ini untuk kita jadikan sebagai agama pedoman dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak ridha seandainya kita tidak menjadikan Islam sebagai panutan kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang kedua telah kita juga sampaikan. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa risalah ini, ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Ini ayat yang menjelaskan tentang keumuman risalah Islam, sehingga surahnya adalah ya ayuhan nas, bahwa risalah ini risalah yang berlaku untuk seluruh alam. Risalah yang sifatnya adalah alamiah. Dan orang yang mereka memeluk Islam dengan benar, dia tidak akan terjangkit penyakit syak keraguan. Karena Islam adalah hujjah yang wadhihah, hujjah yang sangat jelas, yang sangat gamblang, sehingga tidak tersisa syubhat-syubhat seandainya dia betul-betul memahami Islam. Seorang yang mereka betul-betul belajar Islam dengan baik, dengan benar, dengan pembimbing yang benar, maka tidak akan terhinggapi berbagai macam syak, keraguan-keraguan. Dan termasuk keistimewaan Islam adalah, dalam ayat ini, adalah keistimewaan tauhid. Akidah yang sangat istimewa, yang sangat logis, yang sangat cocok dengan fitrah, dan penuh dengan dalil-dalil yang menopang lurusnya, istimewanya ajaran tauhid ini. Ini adalah apa yang telah kita dapat, yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu,
Dan insya Allah kita masuk pada ayat yang ketiga, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian besar dari rahmat Allah taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan Allah akan menjadikan buat kalian cahaya yang dengan itu kalian berjalan di tengah-tengah manusia. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Para pemirsa, ayat ini ayat yang sangat memberikan dorongan semangat seseorang untuk merindukan Islam. Berbagai macam hadiah-hadiah besar yang Allah akan berikan kepada pemeluk Islam. Allah awali dengan seruan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini disebut oleh para ulama dengan ungkapan atau dengan istilah nida'atur rahman li ahlil iman. Panggilan Allah yang Maha Rahman untuk ahlul iman, untuk orang-orang mereka memiliki iman. Orang-orang mereka hatinya telah berias dengan iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada ahlul iman ini mengingatkan kepada beberapa poin penting bagi orang yang hatinya telah berias dengan iman. Yang pertama, seakan-akan kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, wahai orang yang Allah telah berikan karunia iman sebagai karunia terbesar dalam kehidupannya. Karena iman adalah pemberian Allah secara khusus. Di tengah-tengah ribuan atau bahkan jutaan pemberian Allah tentang nikmatnya kepada kita. Nikmat agama ini adalah nikmat khusus. Bagaimana Nabi ungkapkan, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid dina illa man ahab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia ini, jabatan, pangkat, kedudukan, harta, anak, istri, ketampanan, kecantikan, dan segala macam kelengkapan hidup di dunia. Semua ini Allah berikan kepada siapapun, baik orang itu Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Allah akan berikan semuanya. Sehingga di sana kita mengenal ada Fir'aun, Allah berikan kerajaan padahal mereka dimurkai Allah, tapi ada Sulaiman yang Allah berikan kerajaan yang Sulaiman orang Allah cintai. Di sana ada Qarun yang Allah berikan harta yang melimpah ruas, dengan Qarun orang yang dibenci Allah, tapi di sana juga ada Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang Allah berikan limpahan harta yang banyak dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga nikmat dunia ini Allah berikan kepada siapapun. Sehingga nikmat dunia bukan ukuran kecintaan Allah kepada seseorang. Tetapi yang menjadi ukuran kecintaan Allah apa? Nikmat agama, nikmat iman. Wala yu'tid dina illa man ahab. Dan tidaklah agama ini diberikan kecuali kepada orang yang Allah ini kehendaki, yang Allah cintai. Sehingga ini nikmat khusus.
Yang lebih baik, orang yang Allah berikan iman ini lebih nikmat yang lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan manusia tentang dunia dan seisinya. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan itu silahkan kalian berbangga, bergembira, karena nikmat ini lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia. Lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ini yang pertama, mengingatkan kita seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman, yaitu bahwa iman ini nikmat spesial yang Allah berikan kepada hamba Allah yang khusus. Yang kedua, panggilan Allah kepada ahlul iman mengingatkan bahwa konsekuensi kelaziman orang beriman itu akan senantiasa sami'na wa ta'na. Sikap yang dimiliki oleh orang yang beriman senantiasa sami'na wa ta'na. Maka Allah tidak memanggil orang kafir maupun orang munafik. Yang Allah panggil adalah orang hatinya telah ada iman, karena hanya kelompok atau hanya merekalah yang siap untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Hanya saja orang-orang mukmin itu apabila dia disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mewujudkan seruan-seruannya, mewujudkan ajaran-ajarannya, niscaya ucapannya senantiasa sami'na wa ta'na. Ini adalah sifatul mukminin. Sehingga hanya orang mukmin yang siap untuk menyambut seruan Allah Ta'ala. Yang ketiga, hanya orang-orang mukmin yang akan bisa merasakan lezatnya dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan dengan halawatul iman. Lezatnya iman. Dhaqa ta'mal iman. Benar-benar merasakan rasa manisnya iman. Siapa itu? Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu orang yang ridha Islam menjadi agama, orang ridha Allah menjadi Rabb sesembahannya, Islam menjadi agamanya, dan Muhammad menjadi Rasul dan utusan Allah Ta'ala. Paling tidak kita diingatkan dengan tiga hal ini. Dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat atau wasiat yang Allah tujukan kepada orang-orang terdahulu dan orang sekarang. Kalimat takwa adalah wasiat Allah, wasiat yang langgeng yang dari dulu sampai sekarang Allah jadikan sebagai wasiat Allah kepada kita. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Allah katakan, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiat takwa ini wasiat Allah untuk orang yang terdahulu sampai orang yang sekarang, maka semuanya Allah wasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah ini bekal terbaik yang akan dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan fatasawwadu, wahai para hamba Allah, silahkan kalian berbekal, silahkan kalian mengumpulkan bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal-bekal yang dikumpulkan manusia yang bukan takwa semuanya akan lenyap, akan
ditinggal di dunia dan tidak akan ada lagi gunanya bagi pemiliknya, bahkan bisa menjadi penyesalan di akhirat kelak. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Sebaik-baik bekal yang dibawa oleh manusia hanyalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun katakan, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian akan dihimpun menghadap Allah Ta'ala. Saat itu rasa takut ini hanya akan bisa hilang dengan ketakwaan yang dia bangun saat di kehidupan dunia sekarang ini. Kalimat takwa, ada beberapa ungkapan salaf yang perlu kita nukilkan sedikit di sini. Di antaranya perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan takwa itu di antara tandanya adalah al-khawfu minaj jalil. Apabila ada rasa takut kepada Allah al-jalil, Allah yang Maha Agung. Rasa takut yang memisahkan antara dia dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana doa yang Nabi sampaikan, Allahumma inni as'aluka khasyataka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut yang memisahkan antara aku dengan di antara diriku dengan kemaksiatan kepadamu. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, kata Ali. Takwa itu adalah ditandai dengan orang itu melaksanakan apa yang diturunkan Allah. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga seorang bertakwa betul-betul dia sangat semangat mempelajari Quran dan Sunnah dalam rangka untuk mengamalkan isi kandungannya. Yang ketiga, takwa itu ditandai dengan ar-ridha bil qalil. Hatinya ridha terhadap pembagian Allah yang sedikit. Karena dia tahu yang membagi adalah Allah. Dan Allah Maha Adil. Dan Allah menghendaki yang terbaik bagi hambanya, maka dia ridha, sehingga keridhaan terhadap perkara dunia yang pembagian Allah yang sedikit bagian pada ketakwaan. Yang penting bagaimana dia mengejar kampung akhirat. Yang keempat, wal istidadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah ditandai dengan senantiasa hamba ini mempersiapkan perjalanan panjang hari-hari akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkataan Ali bin Abi Thalib. Ada lagi perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan takwa yang sebenarnya itu apa? Ayyuta'a fala yu'sa. Allah zat yang senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Ayyuzkara wala yunsa. Allah zat yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Ayushkara fala yukfar. Allah zat yang senantiasa disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri nikmatnya. Ini orang yang betul-betul bertakwa. Senantiasa mentaati Allah, tidak memaksiatinya. Senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mewujudkan kehidupannya dengan tiga hal ini, maka dia betul-betul telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, tidak maksiat, selalu ingat, tidak melupakan Allah, dan selalu bersyukur, tidak mengkufuri nikmatnya. Ada lagi ungkapan seorang salaf, Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu dengan ungkapan anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhaf iqaballah. Yang namanya takwa itu adalah Anda betul-betul beramal, Anda beramal sesuai dengan bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah ajarkan. Dan hati Anda ada harapan-harapan terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala.
Anda tinggalkan maksiat dengan bimbingan ilmu cahaya yang Allah ajarkan, dan Anda ada rasa takut terhadap ancaman azab Allah Ta'ala. Itulah takwa. Sehingga takwa itu, di mana hamba memiliki semangat melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dengan bimbingan cahaya ilmu dari Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia memiliki harapan terhadap pahala yang Allah janjikan dan takut terhadap azab yang Allah ancamkan. Inilah beberapa ungkapan salaf berkaitan dengan ketakwaan. Wahai orang yang beriman, barang siapa wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Berimanlah kepada Rasulnya. Masuklah ke dalam Islam. Imanilah Rasulullah SAW. Jadilah orang yang bertauhid, penuh dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Dan jadilah orang yang ittiba, mengikuti ajaran Rasulnya SAW. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah di atas jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yu'tikum kiflaini min rahmati. Satu, hadiah Allah apa? Allah akan berikan kepada kalian dua bagian besar dari rahmat Allah Ta'ala. Diterangkan Allah, yaitu rahmatun fid dunya wa rahmatun fil akhirah. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Di dunia akan menjadi hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diterangkan oleh para ulama, hamba yang dirahmati Allah itu hamba yang bagaimana? Hamba yang dosanya masa lalu diampunkan Allah. Hamba yang sekarang orang yang sedang dijalani diberikan taufik oleh Allah, dan yang akan datang dijaga oleh Allah dari berbagai macam ketergelinciran. Orang yang seperti ini adalah hamba yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masa lalunya diampunkan oleh Allah, dia hatinya digerakkan oleh Allah melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Yang sekarang ini Allah berikan keteguhan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan keteguhan, kekokohan kepada orang yang beriman dengan al-qawlu tsabit, dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Sehingga di dunia ini dia akan menjalani kehidupan dengan penuh keteguhan. Sabat, istiqamah, dia tidak gampang diguncang oleh fitnah-fitnah. Dia akan senantiasa betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ketergelinciran. Ini rahmat yang sangat besar. Hadiah sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana balasan Allah bagi orang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan senantiasa akan menjaga Anda. Rahmat di akhirat, dia akan dikokohkan saat ditanya oleh dua malaikat di alam barzakh. Sehingga dia menjadi orang yang gampang memberikan jawaban dengan tepat terhadap dua pertanyaan malaikat. Yang kesuksesan di alam barzakh ini merupakan kunci kesuksesan hari-hari berikutnya. Al-qabru awalu manasilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan kampung akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang dia selamat di alam barzakhnya, maka hari-hari berikutnya dia akan mudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu min. Adapun orang tidak selamat di kuburnya, hari-hari setelahnya akan lebih sulit. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala. Dan dia akan diberikan rahmat ketika dibangkitkan di alam barzakh. Akan diberikan rasa aman Allah dari Al-Fasaul Akbar.
dari kegoncangan yang dahsyat. Dia akan diberikan kemudahan Allah saat meniti sirat, sehingga rahmat di akhirat akan dilimpahkan kepada orang yang mereka di dunia benar-benar bertakwa kepada Allah dan berjalan di atas jalan Rasulnya, mengimani Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah akan memberikan kepada kalian cahaya. Nuran cahaya. Cahaya yang Allah letakkan di hatinya. Karena tajamnya ilmu yang dia miliki. Dengan bimbingan Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan nur. Cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nurus samawati wal ardi. Allah adalah yang memberikan cahaya langit dan cahaya bumi. Yang menerangi langit dan menerangi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan nur. Allah adalah sang pemberi cahaya. Dan Allah pun namai Rasulnya juga dengan nur. Dengan cahaya. Dan Allah namai Al-Qur'annya juga kitabnya dengan nur. Ini dengan cahaya. Sehingga orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan cahaya sehingga betul-betul dia berjalan di tengah-tengah kehidupan ini dengan cahaya ilmu dan cahaya hati yang sangat gamblang. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, orang yang mereka bertakwa kepada Allah, yaj'alahu furqanan. Allah akan berikan pada dia furqan yang bisa membedakan dengan jelas, bisa membedakan dengan tajam, karena dia memiliki cahaya yang terang benderang, sehingga tidak akan ada lagi kesamaran dalam kehidupan dia dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mengalami kebingungan-kebingungan dengan bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya bercahaya, maka benar-benar dia akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang Al-Quran juga Allah katakan dengan Al-Furqan. Ini pemisah. Dan orang yang mereka menggunakan Al-Quran sebagai cahaya kehidupannya, Allah hatinya akan berikan Furqan. Bisa memisahkan, memilahkan antara yang baik dengan yang buruk, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, akan bisa memilahkan dengan sangat jelas. Ini adalah bagian pada Furqan yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Cahaya yang berada di hatinya, hatinya betul-betul jernih, bercahaya, berkilau, dan hidupnya akan betul-betul terang benderang. Tersingkap darinya berbagai macam zulumat, berbagai macam kegelapan-kegelapan. Hati yang bercahaya akan memancar dalam wajahnya kayak cahaya pula. Dan hidupnya itu akan menjadi hidup yang penuh dengan kehidupan yang tentram, yang tenang, yang bahagia. Karena semuanya bagi dia jelas, nggak ada lagi yang buram, nggak ada yang gelap. Dia terang benderang, sehingga orang bertakwa Allah berikan ini selalu Allah berikan ketenangan, jalan keluar dari segala permasalahannya. Ini adalah apa yang Allah berikan pada orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kelapangan dada. Itulah al-hayatu thayyibah, itulah al-hayatu sa'adah, itulah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ini kelapangan dada. Inilah hati yang bersinar. Hati yang mereka ini bercahaya karena dia mengikuti cahaya Al-Quran, cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, li ta'ah, ketaatan itu
nurun fil wajhi. Ini cahaya di wajah seorang. Wa nurun fil qalbi. Dan cahaya dalam hati seorang. Wa quwwatun fil badani. Dan kekuatan dalam badan seorang. Wa mahabbatun fi qulubil khalqi. Dan akan menjadi kecintaan dalam hatinya para hamba Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka betul-betul hidup di atas ketakwaan kepada Allah, di atas ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka hatinya akan berlapang dada, akan bercahaya, hidupnya akan betul-betul berbahagia. Ini termasuk di antara pemberian Allah Ta'ala, karena kehidupan ini tanpa cahaya adalah gelap. Manusia tanpa cahaya Al-Quran, tanpa cahaya petunjuk bimbingan Allah, tenggelam dalam gelapnya syahwat dan syubhat. Tenggelam dalam gelapnya syahwat dan syubhat. Lihatlah bagaimana mereka, bagaimana manusia tenggelam dalam gelapnya syahwat, tenggelam dalam gelapnya syubhat, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih dan benar. Pemikirannya semrawut, pemikirannya nggak karuan, karena tidak memiliki cahaya, sehingga tidak bisa jelas memandang sesuatu. Tidak bisa membedakan perkara-perkara, hakikat perkara. Sebagaimana orang mereka punya pemikiran kacau balau, menyamakan semua agama sama. Ini menunjukkan dia buta, tidak bisa membedakan hakikat perkara. Tidak bisa membedakan hakikat antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Orang seperti ini akan memandang orang yang mereka bisa membedakan segala sesuatu malah dianggap sesat. Karena mereka buta. Mereka berada dalam kegelapan. Sehingga mereka tenggelam dalam syahwat dan syubhat. Mereka terombang-ambing kehidupannya dengan lautan syahwat dan syubhat. Beda dengan orang mereka bertakwa kepada Allah. Orang yang mereka betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah akan berikan kepada mereka cahaya kehidupan. Sehingga mereka berjalan di tengah-tengah manusia dengan paling jelas dan paling gamblangnya. Tidak ada di dunia ini yang paling konsisten dalam kehidupan, yang paling lurus jalannya, yang tidak belok-belok ke kanan ke kiri, tidak pernah berubah-ubah dalam kehidupannya, sebagaimana para ulama. Sebagaimana para ulama. Karena memang ulama dari awal telah berjalan dengan cahaya yang jelas, melihat dengan jelas mana jalan, mana jurang, mana yang menyelamatkan, mana yang membahayakan. Beda dengan orang mereka buta, yang mereka tenggelam dalam gelapnya syahwat dan syubhat. Perkataannya bisa berubah pagi sore, berubah sore pagi berubah. Atau kalau dia ini hanya mencari keuntungan dunia, jadi bajing loncat sini mana kira-kira menguntungkan dunianya, nggak punya visi. Omongannya pun asal, menjadi bunglon, nggak jelas. Beda dengan ulama yang sangat jelas kehidupannya, yang tidak pernah berubah, yang one text selalu dalam kondisi apapun. Tapi orang yang mereka itu diombang-ambingkan oleh syahwat dan syubhat, hidupnya nggak karuan. Hidupnya maut nggak karuan. Nggak jelas, berubah-ubah terus. Nggak ada kepastian. Omongannya itu nggak bisa dipegang. Karena mereka memang tidak berjalan di atas cahaya. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Ini tentu hadiah besar. Kita ini adalah hamba, kita ini manusia yang sifatnya kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu yaitu berbuat salah. Sering sekali berbuat salah. Di antara keistimewaan Islam itu, Allah akan banyak memberikan ampunan kepada orang masuk Islam. Orang yang masuk Islam, Islam itu menghapuskan masa lalu, sehingga dia betul-betul
itu bersetar jernih. Keburukan masa lalunya dihapuskan oleh Islam. Orang yang masuk Islam, semua keburukannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan semua kebaikannya direkap oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ada seorang masuk Islam menghadap Nabi, apa yang Nabi katakan, yang dia cerita tentang kebaikan-kebaikan dia masa lalu, kata Nabi, aslamta aslafta. Kamu masuk Islam bersama dengan semua kebaikan masa lalu kamu. Ini keistimewaan orang yang masuk Islam. Orang mereka mengikuti Islam. Sebagaimana pula Allah jadikan taubat menghapuskan semua yang masa lalunya. Taubat itu at-taib kamalat dan banlah. Orang bertaubat itu seperti nggak punya dosa. Bahkan apa yang lalu dari perbuatan dosa yang dia taubati, Allah akan gantikan dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan dengan sebab mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam, orang masuk Islam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya itu akan menjadi jaminan ampunan yang paling ampuh. Apa kata Allah di dalam ayat, dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'an, la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang padaku dengan dosa sebesar bumi, tapi Anda datang padaku dengan tauhid yang murni, yang Anda tidak menyekutukanku sama sekali, pasti akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan orang mereka berislam, masuk Islam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka masuk Islam dan mereka rajin melakukan amal-amal Islam, rajin melakukan amal-amal saleh, maka dia menjadi seorang muslimnya dan mukmin itu jaminan ampunan Allah taala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di akhir ayat Allah katakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, Allah sediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Orang yang mereka berislam, ini berbicara tentang keutamaan Islam. Orang yang mereka berislam, kalau mereka beramal baik, satu kebaikannya itu dilipatkan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Islam. Sedangkan kalau dia berbuat buruk, keburukannya itu dicatat satu keburukan. Dicatat satu keburukan. Sehingga ini keutamaan yang sangat besar. Sehingga orang yang mereka berislam dan rajin beramal saleh pun akan menjadi sebuah keutamaan tersendiri. Man hajjah hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'a qayomi waladathu ummuh. Barang siapa berhaji ke Baitullah, lalu dia tidak rafas, tidak berpornografi, tidak beromongan pornografi, tidak berproaksi, dan dia tidak berbuat fasik, sehingga hajinya adalah haji yang betul-betul tulus karena Allah Ta'ala, dan membersihkan diri dari perbuatan buruk, dia kembali seperti hari ketika dia dilahirkan, ini bersih dari dosa-dosa yang ada. Amaliyahnya pun dari waktu ke waktu menjadi penghapus dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Salat yang 5 waktu, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penghapus dosa antara keduanya jika mereka menjauhi dosa-dosa besar. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, para ulama ada ikhtilaf, seruan ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat tersebut, sebagian mengatakan ini sifatnya umum untuk orang yang beriman, yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebagian ulama
ini adalah untuk ahlul kitab. Sehingga yu'tikum kiflaini, Allah berikan kepada kalian dua bagian besar, yakni pahala ketika dia beriman kepada nabi yang dia imani sebelumnya, itu Nabiullah Musa atau Nabiullah Isa. Kemudian ketika ketemu Rasulullah SAW, dia masuk Islam, maka dia Allah berikan keutamaan pahala beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Rasulullah. Akan tapi ini secara umum ini mencakup para setiap orang yang mereka beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim, Allah berikan keutamaan-keutamaan tersebut, rahmat dunia dan akhirat. Allah berikan padanya itu nur, cahaya kehidupan yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, dan Allah akan berikan ampunan kepada dia atas dosa-dosa yang mereka ini lakukan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah mengampuni hamba bukan karena Allah lemah, tapi karena Allah menyayangi para hamba. Berangkat dari rahmat Allah, Allah ampunkan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat ini yang kita sampaikan sekilas para saudara ini, satu di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Mudah-mudahan menjadi motivasi setiap kita untuk lebih mencintai Islam, untuk lebih merindukan Islam, untuk lebih betul-betul kita semakin bersemangat dalam berislam. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita saat kita menjadi seorang Muslim. Dan inilah pentingnya kita selalu mempelajari, membaca ini ayat-ayat Allah SWT, mempelajari Islam, agar kita semakin tahu. Karena terkadang pengetahuan kita tanpa mempelajari yang jelas sangat terbatas sekali. Kayak Anda punya HP, HP-nya canggih banget. Tapi ketika Anda tidak faham, tidak membaca buku petunjuknya satu persatu, sehingga tidak bisa menggunakan petunjuk yang di situ, boleh jadi HP-nya bisa pakai untuk WA, untuk telepon, untuk SMS gitu aja. Selebihnya nggak bisa dipakai karena tidak faham cara memakainya, karena tidak membaca, tidak mempelajarinya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Islam, lebih mempelajari dengan lebih detail lewat risalahnya para ulama, kita semakin memahami hakikat Islam dan semakin tahu tentang kemuliaan Islam dan keuntungannya menjadi seorang Muslim. Ini yang kita sampaikan dulu, semoga manfaat. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita... Ada satu. Dari pesan singkat WA. Bismillah, Ustaz mau tanya, bagaimana jika kita berjamaah di rumah dan yang menjadi imam anak-anak yang masih belum balik? Apa sholat saya sah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk imam anak-anak, ada riwayat tentang imam anak-anak, tapi sebaiknya kalau sholat fardu itu yang menjadi imam yang dewasa. Adalah yang menjadi imam yang dewasa, sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka silakan anak-anak bisa menjadi imam, tapi sholat fardu adalah yang menjadi imam yang sudah balik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti bisa ada lagi pembahasan terkait masalah ini imam anak-anak. Cukup, kita cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya